eh, Nabi Isa ketika beribadah itu dia sujud. Isa Al-Masih yang mana nih? Yang dalam Al-Quran kah? Dalam Alkitab kah? Saya Masalahnya gini bang. Paradigma kamu tentang Isa Al-Masih itu yang ada dalam kitabmu berbeda dengan yang ada dalam orang Kristen. Jadi jangan kau taruh paradigma Isa Al-Masihmu dalam Al-Quran dengan yang ada di orang Kristen. Alkitabnya beda. ya, Jadi sudut pandang yang kau pakai ini kitab yang dari Kristen atau dari Islam? ya yang saya pahami ini Bang, kalau Yesus itu dari bahasa apa? Kalau nggak salah itu Ibrani itu eh, apa? Yo, Yesus, Yesus, Yesus. Kemudian bahasa Aramaiknya Iso, kemudian bahasa Arabnya Isa. Itu yang saya pahami. Oke. Gini bang. Pada zaman itu ada banyak nama Isa bang. Kalau kita lihat dari segi bahasa, pada zaman itu ada banyak Isa. Ada Isa yang disalib, ada Isa yang tidak disalib. Ada Isa yang anak ibunya Bunda Maria, ada Isa yang kakeknya itu Imran, itu beda. Ada Isa yang pamannya itu adalah Harun, itu beda lagi. Ada Isa yang seorang penjahat bang. Seorang penjahat namanya Isa Barabas. Nah itulah yang tidak disalibkan itu. Jadi pada zaman itu banyak sekali Isa. Tapi Isa yang dimaksudkan ini Isa yang mana? Gitu bang. Coba, kalau Isa yang dalam Al-Quran berarti Isa yang tidak disalibkan. Betul? Yang Beda. oke Bang. Artinya terlepas dari itu daripada kita melebar ininya pembahasannya, eh, saya coba tanya Isa dalam Bible ya. Silakan. Nah, ketika Isa Aduh, jeda lagi. Jangan jeda-jeda lah bang. makanya aku mau lihat datanya terkait apa bahwa di Bible itu eh, ada ayat yang menyebutkan bahwa dia maju kemudian sujud menyembah berdoa begitu. Oke. Nabi-nabi Artinya, nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu, Bang. oke. Oke. Jadi gini bang. Ketika Yesus berserah, dia berdoa, dia menyerahkan penuh kepada Bapa di surga. Bapa yang transenden, yang tak terlihat. Dong, Bang. Hmm? Yesus Muslim dong. Karena dia berserah tadi. Yesus Muslim, kapan Yesus syahadat? Emang Muhammad sudah ada pada zaman Yesus? Cuma kan kita bicara. Semuanya Muslim. Adam kalian bilang Islam. Musa kalian bilang Islam. Seolah-olah nabimu itu sudah menyatakan diri kepada semua nabi. Enggak, Bang. Enggak. Enggak canda, saya juga nada begitu bukan itu. Jadi gini. Jadi ketika Yesus berserah kepada Sang Bapa, bukan berarti Yesus itu Islam. Karena di dalam Alkitab Allah itu dipanggil dengan sebutan Bapa. Ya kan? Apakah di dalam Al-Quran atau apakah di dalam Islam kalian memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Gimana, Bang? Ada nggak? Gimana pertanyaannya? Apakah di dalam Islam kalian memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Kalau Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Saya tidak tanya itu, saya tanya, apakah Allahmu dipanggil dengan sebutan Sang Bapa? Tidak, Bang, tidak. Tidak. Nah, berarti Sang Bapa yang ketika Yesus berserah kepada Sang Bapa, berarti bukan Allah SWT. Boleh Bukan saya Allah negeri Mekah. ya artinya begini, Bang. Ketika Nabi Muhammad tidak menyebut Bapa, berarti secara tidak langsung memberikan Allahnya berbeda. memberikan pesan bahwa eh,
supaya tidak menyalahartikan seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, sehingga beliau tidak menyebut kata Tuhan atau Allah itu dengan sebutan Bapa gitu. Itu yang Ya, saya pahami, Bang. karena kalian kan sudah mempatokkan 99 Asmaul Husna kan? Ya, ada Asmaul. Iya, di dalam 99 Asmaul Husna Asma itu kan tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Ya, itu untuk supaya tidak mensalah tafsirkan Ya, kepada berarti yang ketika Yesus menyerahkan penuh kepada Sang Bapa, berarti itu bukan Allah SWT. Yesus menyerah dalam keadaan sebagai manusia. Alkitab mencatat, dalam tempo yang sangat singkatnya, ya, dia menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia berserah penuh kepada Sang Bapa. Sang Bapa itu siapa? Transenden. Tak berwujud. Begitu. Siapa Yesus Kristus? Firman-Nya Sang Bapa. Yang keluar dengan Sang Bapa. Yang sehakikat dengan Sang Bapa. Di surga ketika yang memimpin itu adalah Yesus Kristus. Jadi saya pun ada pertanyaan. Ketika di surga saya akan tanya Yesus. Sang Bapa itu kayak gimana? Saya akan tanya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang memimpin itu adalah Yesus di surga. Karena manusia tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya, artinya Yesus sebagai utusan kan, Bang? Yesus sebagai utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Utusan itu artinya rasul kan, Bang? Bukan, jangan samakan itu. Nih, kamu lihat baik-baik nih. Makanya tadi saya udah jelaskan ulang tuh. Nih, kamu lihat baik-baik. Ayat ini kan yang sering digunakan oleh teman-teman Islam kan? Oke, Yohanes 17 ayat 3 kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Oke, jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal siapa? Yesus yang Engkau utus. Yesus, bukan Muhammad kan? Ya kan belum ada Muhammadnya, Bang. Ya memang, makanya Yesus bukan Islam. Terus kau lihat baik-baik ini. Nabi. Yesus adalah utusan. Mengapa Yesus dikatakan utusan? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum apa? Di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi Yesus adalah utusan sebelum dunia? Bukan, Bang. Di hadiratmu. Hadiratmu itu yang sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, bukan. Lihat ini. Permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Yang siapa miliki? Yang kumiliki. Yang kumiliki. Ku ini siapa? Iya, iya. Yesus kan? Oke, Yesus dimuliakan, Bang. Dimuliakan sebelum dunia? Bukan, itu di hadiratmu sebelum dunia ada, Bang. Nah, ini sebelum dunia ada kan berarti Yesus sudah ada. Kita baca lagi ayat 10-nya. Hadiratmu. Itu hadiratmu. Kita lihat lagi. Bang. Ayat 10-nya lagi kita lihat. Dan segala milikku. Ku ini siapa? Milikmu itu Yesus. Dan milikmu ini siapa? Sang Bapa kan? Ya. Dan milikmu adalah milikku. Berarti milik Sang Bapa adalah milik? Ya, milik Yesus. Milik Yesus adalah, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi Yesus, milik Yesus adalah milik Sang Bapa dan milik Sang Bapa adalah milik? Iya, milik Yesus. Milik Yesus. Mengapa milik Yesus? Nih, kamu lihat baik-baik. Karena, nih. Bang, karena apa? Jangan kamu tafsirkan sembarang. Ya, saya cuma memperjelas aja, Bang. Kamu nggak bisa memperjelas, sebab aku dan Bapa adalah satu. Nah, makanya dalam syahadat orang Kristen, ya, kita lihat dalam syahadat orang Kristen, ya. 1 Korintus, ya. Di dalam 1 Korintus mengatakan pasal 8:6 ya. Nih. Ya.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu, Tuhan saja. yaitu siapa? Dia hidup dan hanya Satu Tuhan saja, yaitu siapa? Ini ayat apa ini, Bang? Ayat Alkitab. Iya, Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu tetap di bagian mana? 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu siapa? Bang, begini, Bang. Kalau di kita, di kami... Enggak, saya tanya dulu. Di sini satu Tuhan saja, yaitu siapa? Ya, sebelum saya jawab, Enggak, jawab. Saya enggak suruh kau jawab, saya suruh kau baca. Saya tidak mengakui bahwa Yesus... Saya tanya, satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Makanya syahadat kami pun, syahadat kami tidak melenceng. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan percaya Yesus Kristus. Oke. Ya, nggak apa-apa, Bang. Artinya itu syahadat bagi orang Kristen. Tapi yang saya pahami Yang kau pahami berarti dalam Al-Quranmu, bukan dalam Alkitab saya. Itu seperti yang disebutkan bahwa sebelum dunia ada itu di hadiratmu. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Hadiratmu itu berarti... Hadiratmu, hadirat siapa? Milikmu adalah milik siapa? Hadiratmu itu milikku adalah milik siapa di situ, kata Yesus? Sebelum dunia ada. Iya, berarti milikmu adalah milik siapa di situ? Sebelum dunia ada itu berarti... Enggak, kamu jawab dulu. Milik Yesus adalah milik siapa? Iya. Pada saat Yesus diutus... Jangan kemana-mana. Ini lagi bahas Alkitab saja, kamu muter-muter. Apalagi bahas Quranmu, kamu pasti lebih muter. Bahas Alkitab saja kamu muter-muter. Apalagi bahas Quranmu nih. Jadi milik Sang Bapa adalah milik siapa? Milik Yesus ketika... Dan milik Yesus adalah milik siapa? Milik Bapa. Sang Bapa. Nah, sekarang mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Kita lihat nih. Ya. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Kita lihat. Yesus dikatakan sebagai utusan. Nah, ini, kau lihat baik-baik. Yohanes 5 ayat 17. Ini bicara tentang Sang Bapa dan Sang Anak ya. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga karena aku dan Bapa adalah satu, tadi kamu baca. Kemudian kita lihat lagi, mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Ya. Semua utusannya adalah satu dengan Bapa, Bang. Kamu lihat baik-baik ya, kamu lihat baik-baik. Juga anaknya. Musa juga anaknya. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad diutus, karena kamu tidak mau bahas Bible secara baik, berarti saya tanya Al-Quranmu nih. Nabi Muhammad diutus sebelum dunia ada atau sebelum dunia ada atau sesudah dunia ada? Sebelum dunia ada, Bang. Sebelum dunia ada Nabi Muhammad sudah ada, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Sekarang kalau Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, berarti nabi-nabi terdahulu mengenal Nabi Muhammad, betul? Iya, betul, Bang. Betul. Kita buktikan apakah Al-Qur'anmu ngomong benar. Ya. Apakah Al-Qur'anmu ngomong benar? Ya. Sebelum dunia ada cahaya. Oke, kau lihat baik-baik. Al-Araf 157. Saya nggak mau bicara soal. Jangan takut. Ini dulu santai. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat. Taurat ini siapa yang nulis? Taurat diturunkan dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang dikatakan dalam Al-Araf 157 mengatakan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa, betul? Betul? Nah, sekarang kita korelasikan dengan yang tadi, bahwa Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Logikanya kalau Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, berarti Nabi Muhammad dikenal oleh Nabi Musa dan dicatat dalam Taurat Musa seperti tertulis di dalam Al-Araf 157, betul? Iya, betul. Oke, sekarang buktikan Taurat Musa yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Kalau ada saya mualaf sekarang. Hari ini saya mualaf, malam ini saya mualaf.
Karena aku ngomong ini abang sudah bentak-bentak, aduh. Enggak, jawab dulu. Di mana? Taurat Jangan, yang mana? jangan bentak-bentak begitu bang, jadi takut aku nanti. Enggak usah lari kemana-mana, teman. Abangku ini ganteng sekali kalau marah-marah ya. Jangan jawab aja, teman. Jawab aja, gak usah muter-muter. Saya tahu kamu bingung dengan pertanyaan saya kan. Kalau ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat Musa, hari ini saya mualaf. Malam ini saya mualaf. Nah, kitab Taurat Musa itu ada 5 nih. Kamu lihat baik-baik. Kitab ini buku ya. Kitab yang dikanonkan dalam perjanjian Yahudi ada 5 nih, kitab Taurat. Dikenal sebagai kitab Pentatuk. Beresit, Veleshemot, Wayikra, Bemidbar, Elehedebarim. Dari kelima kitab ini yang menuliskan nama Nabi Muhammad sesuai yang dikatakan oleh Al-Araf, mana? Silakan. Nama Nabi Muhammad. Itu kalau di Taurat itu ada, cuman saya harus cari dulu. Kecuali abang kasih waktu saya kan? Ya, saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Sebenarnya di Injil juga ada. Iya, buktikan. Itu di sini kan dituliskan Taurat dan Injil. Berarti 2 nih. Ya, Taurat dan Injil. Nah, Taurat yang mana? Taurat berarti 5 kitab. Kalau Injil berarti ada 4 Injil. Gospel, ya. Ya, ada 4 Injil. 4 Injil ini apa-apa aja. Nah, nih, 4 Injil yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja. Ya, pada zaman dahulu kitab perjanjian baru dibagi 2, yaitu Evangelion, kitab Injil yang mencakup Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada kitab Apostolos. Jadi dibagi 2. Dalam pengkanonan itu dibagi 2. Kitab Evangelion dan kitab Apostolos. Sekarang 5 kitab Taurat dan juga 4 Injil yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Kalau ada saya mualaf sekarang. Malam ini saya mualaf sekarang. Coba dicek di ini bang. Apa? Ya, kamu cek lah, tinggal tunjukkan ke saya. Saya sebenarnya masih mau mengkaji lagi terkait Ya, ini. kita buktikan dulu. Tadi kau bilang Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada kan? Ya. Nah, sekarang logikanya jika Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada, saya memberikan sebuah korelasi dengan surat Al-Araf 157 bahwa Nabi Muhammad tercatat dalam Taurat dan Injil. Makanya saya tanya, berarti Musa mengenal Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia ada. Ada bang. Ya, buktikan, proof. Ini bang, kita kan kita persoalan tentang Yesus. Jangan lari dulu karena tentang Yesus sudah saya jelaskan clear tadi. Kenapa Yesus dikatakan utusan? Saya jelas memakai data per data tanpa saya menyinggung Al-Qur'anmu sedikit pun. Dari tadi. Tapi karena kamu ngotot bilang Yesusmu sama dengan Nabi Muhammad, makanya saya, ya kamu tahu, kamu pancing singa yang lagi tidur. Saya sebenarnya tidak mau bahas iman kamu dari tadi. Tapi karena kamu ngotot bilang Yesus kami sama dengan Nabi Muhammadmu, ya saya tidak terima. Beda, buktikan kalau Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada seperti Yesus. Begini bang, saya mau suara, abang sudah potong-potong. Ya jawab dulu pakai data ya, jangan kemana-mana. Datanya mana? Jangan lari ke Yesus, jawab dulu pertanyaan saya itu. Oh, abang keras-keras suaranya. Iya jawab, udah. Ya udah engge, silakan, mangga. Masih jawab masih. Engge. Santai aja. Saya tidak cocok jadi orang Jawa. Cuma banyak yang bilang orang Jawa. Engge, silakan. Ini di Yohanes 14. Yohanes berapa? 14 disebutkan bahwa Yohanes 14 ayat. Tunggu. Ya, karena bahasa Romawi kan itu kan. Angka Romawi karena dia ceknya di googling gitu.
Bro, saya itu udah kebaca semua arah pikiran kalian, bro. Bilang Yohanes 14 ayat 16 gitu atau berapa? 17? Iya. Hmm? Jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Yohanes berapa? 14 ayat? 14:16. 14:16. Oke, sekarang kita lihat nih. Benarkah Nabi Muhammad tertulis di dalam Injil? Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat, yaitu roh kebenaran. Penolong itu adalah roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Penolong itu tidak bisa dilihat. Sekarang Nabi Muhammad bisa dilihat atau tidak? Masih ada sambungannya itu, Bang. Tetapi kamu mengenal dia. Iya, lihat ini. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang, penolong itu tidak bisa dilihat. Jadi penolong itu apakah Muhammad? Muhammad bisa dilihat atau tidak? Belum lahir, jadi belum bisa dilihat. Jadi belum bisa lihat. Kita lihat di sini. Penolong di sini disebut sebagai Roh Kudus. Iya. Kudus itu suci, Bang. Roh Kudus. Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Putra, dan nama nabimu. Enggak ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini Tritunggal nih. Bukan Bapa, Putra, dan nama nabimu. Bukan. Tritunggal itu bukan Bapa, Putra, dan nama nabimu. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh penolong di situ adalah Parakletos dalam bahasa Yunani. Parakletos itu adalah Roh Kudus yang turun atas para rasul ketika hari Pentakosta. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu betul-betul ditepati pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul sehingga Roh Kudus itu membimbing para rasul bisa membangun gereja. Lah, kamu ketawa. Kamu pikir itu nabi kamu. Tidak ada nama Nabi Muhammad nih. Nih, kamu lihat di sini ya. Iya, namanya. Mana nama Nabi Muhammad? Gak ada nama Nabi Muhammad nih. Bang, kalau nama Nabi Muhammad itu ada di sini, Bang, tentu Yesus itu akan syahadat. 2 kalimat syahadat juga. Kalau itu nama Nabi Muhammad, berarti Yesus juga syahadat. Orang Kristen juga sekarang itu juga syahadat semua. Gak usah ajarkan orang Kristen syahadat. Iya. Ngomong aja sendiri, Bang, kalau gitu. Ya udah, di situ gak ada nama Nabi Muhammad itu. Iya, baru saya mau jelaskan. Ya, jelaskan. Kamu jelaskan kitab saya. Kamu punya otoritas apa mau jelaskan Alkitab? Apa otoritasmu? Bukan sebagai orang Katolik juga kau menjelaskan Alkitab. Gak ada otoritasmu menjelaskan Alkitab kami. Iya, tapi kan saya menganalisis, Bang. Apa yang kamu analisis? Memangnya kau rasul? Saya tanya, kau rasul? Tidak, kan ditanya. Nah itu, kau bukan rasul. Yang mempunyai otoritas itu adalah para imam. Bapak-bapak gereja. Terus bukan kau. Bang RK ini imam. Saya bukan imam, tetapi saya awam kerasulan. Saya orang Katolik, saya punya hak. Saya sebagai orang Katolik, saya punya otoritas juga. Sebagai awam kerasulan. Katanya bisa menafsirkan orang-orang ya. Kalaupun kami bisa menafsirkan. Nih, ada apa di depan saya nih? Magisterium, ada katekismus gereja Katolik. Saya nggak keluar dari katekismus nih. Nggak keluar saya dari KKK nih. Ada. Nih. Ada nih. Saya ada pegang depan saya nih. Saya tunjukkan kamu nih. Nih. Katekismus gereja Katolik. Ada nih. Lah kamu juga bukan Katolik. Mau tafsir Alkitab orang?
Letaknya di mana di kitab Injil yang Ya mana? sekarang kau tunjukkan Injil mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Gak ada nama Nabi Muhammad di situ. Menjelaskan, abang sudah potong-potong. Kan Coba jelaskan dulu Ultraman. cara seperti itu. Ibarat itu membawa satu paradigma berpikir ke penonton-penonton bahwa kita ini sebagai lawan bicara ini pasti kalah gitu. Itu Langsung jawab udah. ya itu. Tidak ada nama Nabi Muhammad itu. Jadi klaim-klaim sembarang. Itu kan artinya terpuji. Apa? Artinya terpuji. Apa yang terpuji? Ya sudahlah. Apa yang terpuji? Kan tadi oke lah, kalau saya tidak bisa menafsirkan, oke. Ya sama seperti kami tidak bisa menafsirkan Al-Quran kalian kan? Sama seperti kalau kami tafsirkan Al-Quran kalian kan dikatakan penista. Begitu pula kami orang Katolik, kami sudah membentengi iman kami dengan magisterium. Sehingga kamu tidak sembarangan menafsir. Iya, nggak bisa. Karena utusan itu jelas-jelas tadi seperti yang disampaikan. Utusan itu Apa yang saya tanya itu nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil, kata-kata kamu kan? Enggak, tadi kan tidak dikasih kesempatan saya. Ya udah jawab. Jangan baper, jawab. Jadi saya coba kembali lagi ke topik awal soal utusan. Saya ingin menyampaikan bahwa utusan itu dari kata lain bahasa Arabnya itu rasul gitu. Sedangkan nabi itu artinya orang-orang pilihan Tuhan. Sudut pandang kalian Islam, jangan samakan nabi, definisi nabi dan rasul kalian dengan sudut pandang definisi dalam Kristen. Tidak bisa kau samakan karena berbeda. Nabi Gitu. Muhammad itu datang pada abad kesekian setelah Nabi. Abad keberapa? Nabi ya. Abad keberapa? Nabimu datang di abad keberapa? Gini. Bang RKP kan? Silakan. Saya handle aja. Gini. Ya, Ultraman, saya minta spesifikasi datamu secara valid dari perjanjian lama. Saya minta dari Kejadian sampai Maleaki. Sebutkan dalam bahasa Ibrani ada kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tuh, saya tunjuk itu. Saya tunggu itu. Nah, itu aja. Enggak, Bang. Dari Kejadian sampai Maleaki. Saya tuh kalau itu nama Ibraninya Muhammad itu di mana? Kalau itu nanti saya kaji lagi. Karena takutnya. Nah, ya udah berarti belum dapat kan? Nggak ada kan? Belum pernah dibaca kan berarti? Sudah ada di kepala. Ya, cuma karena Bang RK bilang jangan. Sudah, berarti belum dibaca gitu loh. Baik jujur gitu loh. Kita kembali lagi ke topik awal. Berarti belum dibaca. Karena gini, maaf. Saya bilang, kamu tahu kan konsep kitab-kitab yang didahuliskan sebelumnya di dalam Quran itu apa aja? Tahu enggak? Kitab-kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebelum adanya Quran itu apa aja? Ya, kitab Taurat sama Injil. Taurat, Zabur, Injil kan? Zabur, Injil. Nah, Taurat bahasa apa? Ibrani. Taurat dalam bahasa apa? Ibrani. Nah, apakah ada kata Ibrani di dalam Kejadian sampai Maleaki tertulis nama Muhammad? Tuh, saya tunggu itu. Bang, Itu yang saya cari dari tadi. Muhammad. Daripada berpusing-pusing, berputar-putar kayak helikopter. Helikopter. Beneran. Maaf ya, Ultraman. Kalau kamu bilang belum mengkaji, belum mendapatkan itu, lebih baik jujur dari awal. Bilang dari awal nggak tahu, belum dapat gitu loh. Beneran. Ditujukan kepada bangsa Israel. Iya, kan saya tanya Taurat tuh bahasa apa? Nabi Muhammad itu muncul, dia menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya untuk. Iya, saya nggak perlu klaim itu. Saya udah ngerti klaim itu, udah paham. Sekarang yang saya tanyakan, Taurat bahasa apa? Taurat itu bahasa Ibrani karena turun. Iya, nah Ibrani kan yang turun ke Musa kan?
Nabi Musa alaihissalam kan? Nabi Muhammad itu bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran. Iya, makanya apakah ada nama Muhammad dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama? Itu loh yang saya cari. Begini, kita harus artikan dulu Bang, Muhammad ini apa bahasa Indonesia? Aduh, langsung ke Ibraninya aja kan Taurat. Katanya kan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, gitu loh. Nah, kalau udah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, oleh karena adanya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang saya tanyakan cukup Taurat dulu. Gimana logika? Cukup Taurat. Apakah ada Muhammad di Kejadian sampai Maliaki? Itu loh. Bang, itu Al-Quran itu diturunkan di Arab sehingga bahasa Alamak, kamu ngerti gak sih Udah lah, pertanyaan saya? suruh dia main kelereng di bawah dulu, agak jelas ini. Alamak. Bang, pegang dulu jidatmu bang. Kenapa Bang? Kau tidur saja main kelereng atau main apa? Kau turun tidur dulu Gak baik. Ya turun tidur dulu. Belajar lagi Bang, belajar. Ya kamu yang lagi belajar garok-garok kepala. Ya kau turun dulu, tidur di bawah dulu tuh bang.